Langit Arizona terpantul warna oranye dan ungu saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan. Seorang pria berjalan pelan menuju penampungan hewan. Sepatu botnya yang lusuh menghantam trotoar dengan ritme teratur. Liam Carter, 37 tahun, mantan tentara dengan tatapan yang menyimpan ribuan cerita perang. 2 tahun setelah meninggalkan Angkatan Darat, ia masih tersesat dalam hidupnya sendiri. Kekosongan di hatinya tak mampu diisi oleh pekerjaan maupun terapi. Tyson, anjing German Shepherd yang selalu setia menemaninya dalam misi-misi berbahaya, telah dipensiunkan karena cedera. Kini, Liam datang ke penampungan dengan satu harapan kecil, menemukan kembali sahabat yang telah lama hilang dari hidupnya. Saat matahari Arizona mulai tenggelam di balik pegunungan, langit dipenuhi warna oranye dan ungu yang menakjubkan. Liam Carter, seorang veteran berusia 37 tahun, berjalan dengan langkah berat menuju tempat penampungan hewan setempat. Sepatu botnya yang lusuh menghantam trotoar, mengiringi perjalanan hidupnya yang terasa semakin sulit. 2 tahun setelah meninggalkan Angkatan Darat, ia masih mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan yang tak mampu diperbaiki oleh pekerjaan maupun terapi. Anjing setianya Tyson, seekor German Shepherd yang selalu menemaninya dalam misi-misi berbahaya, baru saja dipensiunkan karena cedera. Liam tidak tahu persis di mana Tyson sekarang, tapi harapan untuk bertemu kembali dengannya selalu ada. Kakak perempuannya, Emma, menyarankan bahwa mungkin anjing baru bisa membantu meringankan beban hidupnya setelah perang. Tapi Liam tahu, tidak ada yang bisa menggantikan ikatan yang telah ia bangun bersama Tyson. Penampungan itu sederhana, dikelilingi pagar berkarat dan memiliki kandang anjing yang seadanya. Bau disinfektan menyengat di udara, bercampur dengan suara gonggongan yang sesekali terdengar dari berbagai penjuru bangunan. Liam datang tanpa janji, mengikuti saran Emma yang berpikir bahwa anjing baru mungkin bisa meringankan beban hidupnya. Saat memasuki bangunan, seorang pekerja wanita menyambutnya dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Liam menjelaskan bahwa ia sedang mencari anjing pendamping, mungkin seekor German Shepherd jika ada. Pekerja itu mengangguk penuh pengertian dan mulai memimpinnya menyusuri lorong-lorong sempit. Kandang-kandang berjajar di kedua sisi, berisi anjing berbagai ras dan ukuran. Liam memperhatikan setiap anjing, tapi tidak ada yang menimbulkan ketertarikan khusus dalam dirinya. Saat mereka hampir mencapai ujung lorong, Liam mendengar pekerja itu berbicara dengan nada rendah. "Kami punya seekor German Shepherd di kandang belakang. Dia sudah di sini beberapa minggu dan belum ada yang tertarik padanya." Ada sesuatu dalam cara pekerja itu mengatakannya yang menarik perhatian Liam. "Boleh saya melihatnya?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih antusias dari yang ia kira. Liam diam-diam mengikuti pekerja itu ke bagian terpencil penampungan. Di sana, di dalam kandang paling jauh, terbaring seekor anjing besar berbulu hitam dan coklat. Tubuhnya tegang, tetapi sorot matanya memancarkan kelelahan yang dalam. Ada sesuatu pada anjing itu yang terasa familiar bagi Liam. Perasaan aneh mulai merambati dadanya, campuran antara keraguan dan harapan. Perlahan, Liam mendekat ke kandang itu. Anjing tersebut mengangkat kepalanya. Mata coklatnya menatap Liam tanpa ada tanda pengenalan. Tidak ada gonggongan gembira. Tidak ada ekor yang bergoyang. Liam terkesiap, napasnya tertahan. "Tyson?" bisiknya ragu. Nama itu terasa asing di lidahnya setelah sekian lama. Anjing itu hanya menatapnya. Tidak ada respons terhadap nama yang disebut. Tapi Liam yakin, ini Tyson. Bekas luka di kaki kanannya, pola bulu di wajahnya, semuanya cocok. Bagaimana mungkin ia bisa berada di sini? Dan lebih menyakitkan lagi, bagaimana mungkin Tyson tidak mengenalinya? Dia ditemukan di pinggir jalan beberapa minggu lalu. Jelas pekerja itu memecah keheningan. "Kami memeriksa mikrochipnya dan mengetahui dia adalah anjing militer, tapi tidak ada yang datang mengklaimnya." Liam kembali menatap Tyson. Tekad mulai tumbuh dalam dirinya. Ini bukan akhir dari kisah mereka. Ini hanyalah awal babak baru. Liam tahu bahwa tidak akan mudah. Tapi ikatan mereka yang terbentuk selama bertahun-tahun di medan perang tidak bisa begitu saja hilang. Ia akan berjuang untuk mengembalikan persahabatan ini. Liam tetap berdiri di depan kandang. Tatapannya tak lepas dari Tyson. Anjing yang dulu penuh semangat dan keberanian itu kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Matanya yang dahulu bersinar dengan keberanian kini tampak kosong dan jauh. Luka-luka terlihat di kakinya belakang dan salah satu telinganya, sisa dari pertempuran yang mereka lalui bersama.
Namun bagi Liam, luka yang tak terlihat itu terasa lebih nyata. Luka yang mencerminkan pertempuran batinnya sendiri. Perlahan, ia mengulurkan tangannya ke depan. "Hai, kawan," bisiknya lembut, mencoba memecah keheningan. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Bagaimana rasanya melihat persahabatan antara manusia dan anjing yang diuji oleh waktu dan trauma? Pekerja penampungan dengan suara pelan menjelaskan situasinya. Dia telah dipulangkan dari fasilitas K9 militer di negara bagian lain. Kasusnya rumit. Dia berhenti sejenak, melirik Liam dengan tatapan iba. "Apakah Anda yakin ini anjing yang Anda kenal?" Liam hanya mengangguk. Tak ada keraguan dalam hatinya. Di depannya berdiri Tyson, satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan selama masa-masa tergelap di medan perang. Kini ia berdiri di depan sahabat yang tak lagi mengenalinya. Pintu kandang berderit saat staf perlahan membukanya. Tyson memperhatikannya dengan waspada, tidak bergerak mendekat. Liam berlutut, mengulurkan tangannya. "Hai, kawan," bisiknya lagi. Suaranya terdengar parau. Tyson hanya memiringkan kepalanya. Seberkas pengenalan atau kebingungan terlihat di wajahnya, tetapi ia tetap diam di tempat, otot-ototnya tegang. Liam menelan ludah, menahan sesak yang mulai tumbuh di dadanya. Ia tahu tantangan besar menantinya di depan. "Apakah Anda ingin menghabiskan waktu bersamanya? Kita bisa membawanya ke area bermain," tawar staf. Suaranya lembut berusaha mencairkan suasana yang tegang. Tanpa ragu, Liam mengangguk. Namun di area bermain, keadaan tak banyak berubah. Tyson tetap menjaga jarak, hidungnya mengendus udara tetapi ia menghindari kontak langsung. Liam mengamati setiap gerak-gerik Tyson, mencoba memahami isi pikirannya. Saat matahari semakin tenggelam di cakrawala, kesadaran pun muncul dalam benak Liam. Ia menoleh ke staf dengan tatapan penuh tekad dan berkata, "Aku akan membawanya pulang. Tidak peduli berapa lama, aku akan membantunya mengingat." Suaranya penuh keyakinan, syarat dengan kesetiaan yang pernah mendefinisikan ikatan mereka. Ia sadar, bukan hanya Tyson yang perlu diselamatkan. Mungkin dengan berusaha menyembuhkan Tyson, Liam juga tengah mengambil langkah pertama untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keheningan di dalam truk begitu terasa saat mereka melaju menuju rumah Liam. Tyson berbaring diam di belakang, di atas selimut yang telah disiapkan Liam. Matanya menatap keluar jendela, sengaja menghindari kontak mata dengannya. Sesekali Liam melirik kaca spion, berharap bisa menangkap sekilas perasaan Tyson. Rasa penolakan begitu nyata, tetapi Liam memahami bahwa mereka berbagi masa lalu sebagai veteran terluka. Mungkin dengan waktu, luka-luka itu bisa sembuh. Truk berhenti di depan rumah Liam di pinggiran kota, sebuah rumah kecil dengan halaman yang cukup luas. Mendaratkan kendaraan di depan rumah, Liam turun terlebih dahulu, lalu membuka pintu belakang untuk Tyson. "Kita sudah sampai," katanya dengan nada penuh harapan. Tyson turun dengan hati-hati, mengendus udara sekitar dengan waspada. Liam memimpinnya menuju pintu depan, memberinya waktu untuk menjelajahi lingkungan baru. Langkah Tyson lambat, penuh kehati-hatian, mengelilingi halaman dengan sikap waspada. Ia seperti mengukur setiap langkahnya di tanah yang asing baginya. Liam mengamati dari kejauhan, hatinya terasa berat melihat anjing yang dulu begitu berani kini tampak begitu rapuh. "Ini rumahmu sekarang, Tyson," kata Liam saat membuka pintu rumah, mempersilakan anjing itu masuk terlebih dahulu. Tyson memasuki rumah dengan ragu-ragu, berdiri di ambang pintu, mengamati ruangan yang asing baginya. Sikapnya waspada, mencerminkan ketidakpastian dan keraguan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Liam telah menyiapkan sudut nyaman di ruang tamu dengan penuh perhatian. Tempat tidur anjing yang baru, mangkuk makanan dan air yang terisi segar, serta beberapa mainan yang ia beli saat perjalanan pulang. "Ini tempatmu, Tyson," katanya sambil menunjuk sudut yang ia siapkan. Namun Tyson tetap berdiri diam, seolah tak peduli dengan usaha Liam. Sebuah helaan napas pelan lolos dari bibir Liam. Rasa frustrasi mulai menyelinap. Kedekatan yang dulu terasa begitu alami kini terasa begitu jauh. Saat menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri, bayangan Tyson yang dulu penuh energi, selalu bergerak lincah, selalu siap menyambutnya muncul dalam pikirannya. Anjing yang kini berdiri di hadapannya telah berubah, penuh luka baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Liam melirik Tyson yang masih berdiri terpaku di tempatnya,
tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dengan suara pelan, hampir lebih ditujukan untuk dirinya sendiri, Liam berbisik, "Aku tahu perasaanmu, kawan. Aku juga merasa sama. Tersesat." Malam itu, dengan sedikit harapan, Liam membiarkan pintu kamarnya terbuka, undangan diam-diam bagi Tyson untuk mendekat jika ia menginginkannya. Saat lampu padam, suara langkah kaki yang nyaris tak terdengar mencapai telinga Liam. Tyson tidak naik ke tempat tidur, tetapi berbaring di dekat pintu kamar. Menjaga jarak, namun tetap berada di sana. Momen kecil itu mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain, tetapi bagi Liam, itu adalah tanda pertama bahwa ikatan mereka masih ada, meskipun tertutup oleh trauma dan waktu. Saat pagi menjelang, suara langkah kaki lembut terdengar di lorong. Tyson duduk di dekat pintu, telinganya tegak, mengamati Liam dengan tenang. Momen itu hanya sekejap, tetapi cukup untuk menyalakan harapan dalam diri Liam. Mungkin, hanya mungkin, ada sedikit ingatan yang mulai kembali, menyalakan kembali ikatan yang dulu mereka miliki. Liam mencoba memberikan makanan pada Tyson. Anjing itu tidak menunjukkan ketertarikan. Ia meletakkan makanan segar di dekatnya, tetapi Tyson hanya makan setelah Liam pergi dari ruangan. Setiap usaha untuk mendekat hanya menambah kesunyian di antara mereka, kesunyian yang dipenuhi ketakutan, penolakan, dan mungkin juga luka lama. Sebelum kita lanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Dalam upaya membangkitkan ingatan lama, Liam mencari sesuatu di dalam kotak penyimpanan lamanya, rompi militer yang dulu sering ia pakai dalam misi bersama Tyson. Rompi itu masih menyimpan bau pasir, keringat, dan medan perang. Jejak fisik dari masa lalu mereka. "Mari kita lihat apakah kau masih mengingat ini, kawan," gumam Liam sambil membawa rompi itu ke halaman belakang tempat Tyson berada. Tyson menatap rompi itu, kepalanya sedikit miring, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Hati Liam sedikit terangkat, berharap benda ini dapat membangkitkan kenangan yang terlupakan. Ia meletakkan rompi di tanah dan melangkah mundur, memberi Tyson ruang untuk mendekat. Perlahan, Tyson mendekat, hidungnya bergerak-gerak saat ia mengendus kain rompi dengan cermat. Sejenak, mata Tyson tampak berubah. Ada kilatan kecil, secercah sesuatu yang lebih dari kehampaan yang selama ini ada. Namun tak lama kemudian, tatapannya kembali menjadi kosong. Ia mundur perlahan. Ekornya terlipat rendah, kembali ke keheningan yang masih membelenggunya. Liam menghela napas panjang, menyaksikan harapannya yang sempat menyala kini kembali meredup. Malam itu, saat duduk di beranda, matanya tertuju pada Tyson yang berbaring di halaman belakang, menatap bintang-bintang di langit. "Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Liam. Suaranya memecah kesunyian seolah berbicara dengan angin malam. "Kau selalu ada untukku di saat aku terpuruk, dan sekarang giliranku untuk ada di sini untukmu." Kata-kata itu bukan hanya janji pada Tyson, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ikatan yang mereka miliki, meskipun kini tersembunyi di balik trauma dan waktu, adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Liam membiarkan pintu belakang tetap sedikit terbuka, lalu bersiap untuk tidur. Beberapa saat kemudian, suara cakar yang beradu dengan lantai membangunkannya. Di ujung tempat tidurnya berdiri Tyson. Matanya tampak lelah tetapi kali ini tidak kosong. Liam tetap diam, hanya memberikan senyum lembut dalam gelap. Jarak di antara mereka mulai menyempit. Hanya sedikit, tetapi cukup untuk menguatkan tekadnya. Hari-hari berikutnya, isyarat-isyarat kecil mulai meruntuhkan dinding ketidakpercayaan di antara mereka. Pada pagi yang dingin di hari Senin, saat Liam sedang membelah kayu di halaman, ia menangkap Tyson mengamatinya dari kejauhan. Kepalanya sedikit miring, ekor anjing itu tetap rendah, tetapi ada kilatan ketertarikan dalam matanya. Liam berhenti sejenak, mengusap keringat dari dahinya, lalu mengulurkan tangannya ke arah Tyson. "Mau bantu, kawan?" katanya dengan nada ringan dan mengundang. Tyson tidak mendekat, tapi tatapannya tetap tertuju pada Liam. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak ia tiba. Siang harinya, saat berjalan santai di halaman, Liam dengan santai melemparkan sebuah tongkat ke depan mereka. Ia tidak berharap banyak, tetapi betapa terkejutnya ia saat melihat Tyson berjalan mendekati tongkat itu. Berhenti sejenak, lalu kembali ke tempat semula. Senyum Liam melebar. "Ah, rupanya kau masih ingat cara bermain. Kau hanya berpura-pura cuek," katanya.
Meski Tyson tetap terlihat tenang, isyarat kecil itu mungkin tampak sederhana tetapi bagi Liam, itu adalah langkah besar. Pada hari Selasa, Liam memutuskan sudah waktunya untuk mencoba pendekatan lain. Ia mengambil kembali tag ID lama Tyson dan kalung anjing yang sudah usang. Mengambil peluit pelatihan yang dulunya selalu direspons Tyson dengan gerakan cepat dan gerak-gerik penuh semangat, Liam ragu-ragu. Jika Tyson benar-benar telah melupakan semuanya, peluit itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi jika masih ada sisa ingatan tersembunyi di balik rasa takut dan trauma, mungkin suara peluit itu bisa membantu membangunkannya. Dengan hati-hati, ia mengangkat peluit itu ke bibirnya, menghela napas dalam-dalam, dan meniupnya sekali. Suara peluit yang melengking memenuhi udara. Liam melihat ke arah Tyson, harapan dan kekhawatiran bercampur dalam dadanya. Reaksi Tyson datang perlahan. Mula-mula hanya telinganya yang bergerak, kemudian kepalanya terangkat, dan matanya bertemu dengan mata Liam. Ada sesuatu di sana, bukan pengenalan penuh, tetapi lebih dari kekosongan yang biasa. Liam meniup peluit itu sekali lagi, dan kali ini, Tyson mengambil satu langkah maju. Jantung Liam berdebar kencang, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Bagus, nak," bisiknya, mengulurkan tangan perlahan. Tyson tidak mendekat lebih jauh, tapi juga tidak mundur. Ini adalah kemajuan, sekecil apapun itu. Hari berikutnya berlalu dengan lebih banyak momen-momen kecil. Tyson mulai makan dari tangannya, mulai mengikutinya dari ruangan ke ruangan, meskipun masih menjaga jarak tertentu. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar bagi Liam. Pada hari ke-7, Liam menemukan sebuah foto lama yang terselip di antara dokumen-dokumennya. Foto itu menunjukkan dirinya dan Tyson di Afghanistan, berdiri di depan helikopter. Keduanya tampak penuh percaya diri dan siap untuk misi. Liam meletakkan foto itu di meja samping tempat tidur dan menunjukkannya kepada Tyson. "Lihat ini, teman. Kita memang tim yang hebat, ya?" Tyson melirik foto itu sebentar sebelum akhirnya duduk di samping Liam, lebih dekat daripada sebelumnya sejak ia tiba di rumah. Di luar, gemuruh guntur terdengar di langit yang semakin gelap, sementara hujan mulai membasahi halaman belakang. Liam melihat Tyson berdiri di dekat teras, hidungnya mengarah ke arah badai, seakan terpesona oleh kilatan petir dan ritme tetesan hujan. Sambil menggenggam cangkir kopi, Liam mendekat. "Kamu memang selalu tertarik dengan badai, ya?" katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Perlahan, Tyson menoleh dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, menatap mata Liam. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Bukan lagi ketidakpercayaan yang kokoh, melainkan secercah rasa ingin tahu tanda bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Tyson. Liam tersenyum, tahu bahwa mereka perlahan-lahan mulai menemukan jalan kembali satu sama lain. Saat petir menyambar sekali lagi, kilatan cahaya menerangi wajah Tyson. Seketika, Liam teringat akan semua misi berbahaya yang pernah mereka jalani bersama. Dalam kegelapan dan bahaya, mereka selalu bergantung satu sama lain. Dialah yang menjaga Liam tetap waras di tengah kekacauan perang, dan kini Liam berjanji akan melakukan hal yang sama untuknya. Dengan tekad baru, Liam mengambil peluit latihan militer dari kotak kenang-kenangan masa dinasnya. Ini bukan sebuah peluit biasa, tetapi peluit khusus dengan frekuensi tertentu yang hanya digunakan untuk memanggil Tyson dalam situasi kritis. Liam ragu sejenak, memutar peluit itu di tangannya. Jika ini berhasil, mungkin itu berarti Tyson benar-benar mulai mengingat. Tapi jika gagal, ia menggelengkan kepala, menolak untuk mempertimbangkan kemungkinan itu. Dengan napas tertahan, Liam mendekatkan peluit ke bibirnya dan meniupnya. Suara melengking memenuhi ruangan. Tyson, yang berdiri di dekat jendela, seketika menegakkan telinganya. Tubuhnya menegang karena mengenali suara itu. Sesaat, Liam hampir berharap Tyson akan berlari ke arahnya seperti saat latihan dulu. Tetapi sebaliknya, Tyson hanya melangkah ragu mendekat sebelum berhenti. Antusiasmenya meredup menjadi keraguan. Ia menundukkan pandangannya seolah berjuang melawan pergulatan batinnya sendiri. Liam menarik napas panjang dan menyimpan kembali peluit itu, menyadari bahwa tidak ada jalan pintas dalam pemulihan Tyson. Setiap kemajuan, seberapapun kecilnya, harus dihargai. Ia berlutut, menatap anjing itu dengan tatapan penuh penghormatan. Kehadirannya adalah bentuk solidaritas. Janji diam bahwa Tyson tidak sendirian dalam perjalanan pemulihan ini. Perlahan, seiring malam semakin larut,
Tyson menatap Liam di atas karpet. Ia terlihat gelisah, melangkah maju kemudian mundur, seperti ingin mendekat tetapi masih ragu. Tyson akhirnya berhenti tepat di hadapan Liam yang tetap diam, memberi Tyson ruang yang ia butuhkan. Dengan ragu, Tyson mengendus tangan Liam, seolah mengumpulkan keberanian untuk sesuatu yang terasa begitu besar baginya. Perlahan, ia menyentuhkan hidungnya ke tangan Liam. Sentuhan singkat itu membuat jantung Liam berdebar penuh harapan. "Kamu mulai menemukan jalan kembali padaku, nak," bisiknya, suaranya dipenuhi emosi. Ia menahan diri untuk tidak langsung membelai Tyson, takut merusak keseimbangan rapuh dalam momen ini. Liam hanya tetap diam, membiarkan Tyson yang menentukan sejauh mana interaksi mereka. Saat Tyson akhirnya mundur, Liam merasakan kelegaan dan secerca harapan yang tumbuh dalam dirinya. Itu hanyalah kemajuan kecil, tetapi baginya terasa seperti kemenangan besar. Malam itu, saat badai menguncang dunia di luar, Liam merasakan perubahan besar dalam dinamika mereka. Tyson berbaring di dekatnya, lebih dekat daripada sebelumnya, dan mata anjing itu tertutup dalam tidur nyenyak. Bagi Liam, itu sudah cukup tanda bahwa di balik semua lapisan trauma, ikatan mereka masih ada di sana, siap untuk dikuatkan kembali. Pagi berikutnya, sinar matahari menyinari halaman dengan cahaya keemasan. Dengan secangkir kopi di tangan, Liam duduk di teras, mengamati Tyson yang berjalan santai di antara rumput yang masih basah oleh embun. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Gerakannya lebih lepas, sesekali menunjukkan jejak dari sosok sahabat yang dulu ia kenal. Dengan tekad baru, Liam menggenggam peluit lamanya sekali lagi. Ini tetap sebuah taruhan, tetapi ia merasa terdorong untuk mencobanya, berharap bisa terus melangkah dalam memperbaiki hubungan mereka. Liam meniup peluit itu 2 kali sama seperti malam sebelumnya. Seketika, Tyson terangkat waspada, telinganya tegak, tubuhnya menegang dalam antisipasi. Liam tetap tenang. Sikapnya tidak terburu-buru atau terlalu berharap. "Tyson," panggilnya halus. Yang terjadi selanjutnya membuat Liam terkesiap. Tanpa keraguan, Tyson mulai bergerak ke arahnya, tertarik oleh suara peluit yang familiar. Tenggorokan Liam terasa sesak saat ia menyaksikan anjing gembala Jerman itu semakin mendekat dengan keyakinan yang perlahan tumbuh. Tyson berhenti di hadapannya. Hidungnya berkedut saat ia mengendus udara, mencari sesuatu yang familiar. Dengan hati-hati, Liam mengambil bola karet yang mereka mainkan sebelumnya dan menawarkannya sejenak sebelum melemparkannya ke samping. Tyson terdiam sesaat, lalu sesuatu dalam dirinya berubah. Dengan semangat yang tiba-tiba, ia berlari dan mengejar bola. Liam tak kuasa menahan air mata bahagia yang mengalir. "Itu dia, kawan!" serunya. Suaranya bergetar oleh emosi. Dia mengambil bola sekali lagi dan melemparkannya. Kali ini Tyson berlari mengejarnya lebih cepat. Ekornya mulai bergoyang saat kembali. Perubahannya terasa hampir seperti sihir, seolah semua minggu penuh kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Bagi Liam, setiap langkah Tyson adalah kemenangan atas bayang-bayang trauma yang menghantui mereka berdua. Malam itu, untuk pertama kali sejak Tyson kembali ke rumah, anjing itu tidur dekat dengan Liam. Ia meletakkan kepalanya di atas kaki Liam, sebuah gestur kepercayaan yang menandai awal baru bagi keduanya. Ikatan yang pernah terkikis oleh waktu dan trauma kini perlahan mulai tumbuh kembali, menyembuhkan luka yang tak terlihat dalam diri Liam dan Tyson. Dia tahu dia tidak akan pernah meninggalkan sahabat yang pernah menyelamatkan nyawanya, baik di medan perang maupun di dalam pertempuran batinnya sendiri. Jika Anda tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secerca harapan hari ini, karena kadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video kami lainnya tentang kisah-kisah penuh makna yang bisa menginspirasi kehidupan kita sehari-hari.